Baik, Bapak Ibu sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abdur rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala berkah dan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga kita pada kesempatan malam hari ini masih diberikan kekuatan, kesehatan untuk hadir ya dalam forum kita pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan kehadiran kita pada malam hari ini kita bisa mendapatkan keberkahan ya dari Allah Subhanahu wa taala ya. Salam salam semoga tercurahkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW pada keluarganya, para sahabatnya, dan pada pengikutnya hingga akhir zaman. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pada kesempatan malam hari ini kita akan sharing ya bersama berkaitan tentang eh, pejuang wakaf. Ya, ini sebuah profesi yang harapannya bisa memberikan keberkahan kepada kita sekaligus bisa memberikan pahala mengalir ya untuk kita semua. Oke, baik kita segera mulai saja. Baik, acara kita pada malam hari ini diselenggarakan oleh Wakaf Mulia Institute. Nah, apa itu Wakaf Mulia Institute, Bapak Ibu sekalian? Wakaf Mulia Institute ini adalah sebuah lembaga yang kita dirikan ya dalam rangka kita ingin melakukan proses edukasi dan peningkatan literasi wakaf ya di tengah masyarakat. Ya, karena memang hasil risetnya tingkat literasi wakaf di Indonesia ini masih sangat rendah. Ya, jadi baru hasil surveinya itu masyarakat yang mengaku sudah berwakaf itu baru 20%. Jadi ada 80% yang belum berwakaf. Nah, sehingga inilah yang kemudian membuat ya kita berinisiatif membuat Wakaf Mulia Institute dalam rangka kita melakukan proses edukasi dan peningkatan literasi wakaf. Nah, Wakaf Mulia Institute sendiri kantor pusatnya ada di Komplek Masjid Akbar Kemayoran, Jakarta Pusat, dan kantor operasionalnya ada di Banguntapan, Bantul, Yogyakarta. Ya. Nah, misi dari Wakaf Mulia Institute adalah syiar, ya. Jadi kita ingin melakukan syiar wakaf baik secara online maupun secara offline. Kemudian kita juga melakukan kolaborasi, ya, menjalin kerjasama dengan pihak-pihak terkait. Kita juga melakukan fundraising, yang dimana fundraising ini disalurkan melalui nazir resmi Wakaf Mulia. Kebetulan Wakaf Mulia juga sebagai nazir. Berikutnya pelatihan, yaitu kita juga mengkonsep dan menyelenggarakan program-program pelatihan ya berkaitan dengan optimasi wakaf. Berikutnya komunitas, kita juga membangun komunitas konsultan wakaf yang kita sebut dengan nama Pejuang Wakaf yang akan kita bahas malam hari ini. Dan kita punya visi melahirkan 1 juta pejuang wakaf. Berikutnya secara organisasi kita juga mensupport ya pengembangan lembaga sosial pendidikan kemasyarakatan dalam hal optimalisasi pengembangan wakafnya gitu ya. Nah, visi kita adalah menjadi lembaga yang terdepan dalam melakukan syiar dan optimalisasi wakaf di Indonesia demi kesejahteraan dan kejayaan umat ya. Nah, secara khusus untuk dunia pendidikan, kita punya visi ingin mensupport 1.000 yayasan berbasis wakaf menuju kemandirian finansial. Kemudian akhirnya harapannya bisa meningkatkan income ya tenaga pendidik ya dengan standar layak zakat, dan kita berharap terwujudnya pendidikan yang berkualitas, terjangkau, bahkan harapannya kita bisa memberikan paling tidak 1 juta paket beasiswa ya kepada anak negeri. Nah, untuk Wakaf Mulia Institute sendiri, alhamdulillah sudah memiliki legalitas sebagai nazir wakaf uang. Jadi secara resmi, lembaga wakaf mulia ini memiliki legalitas ya untuk melakukan proses fundraising, ya wakaf uang, ya termasuk juga mengelolanya dan kemudian juga menyalurkan hasilnya.
Nah, ini struktur organisasi dari Wakaf Mullah Institute ya, dari pengurus Wakaf Mullah Institute. Nah, kemudian dan alhamdulillah tim ya dari ada 3 orang tim ya dari Wakaf Mullah Institute sudah memiliki sertifikat kompetensi pengelolaan wakaf ya. Nah, kemudian, nah ini program strategis kita. Yang pertama adalah Wakaf Mulia Institute, ini fokus kepada proses edukasi. Kemudian ada Wakaf Mulia Nazir, ini fokus kepada penghimpunan, pengelolaan, pengembangan, dan penyaluran manfaat wakaf. Berikutnya kita punya pejuang wakaf. Nah, ini adalah kita membangun komunitas, yaitu komunitas orang-orang yang memiliki impian yang sama, ya agar wakaf ini menjadi lifestyle-nya masyarakat. Ya, jadi kita ingin melahirkan 1 juta pejuang wakaf ya. Baik, berikutnya kita simak testimoni berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat wakaf yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Hari ini izinkan saya Nur Huda, Ketua LSP Badan Wakaf sekaligus Komisioner Badan Wakaf Indonesia, menyatakan pertama selamat buat rekan-rekan yang ada di Wakaf Mulia. Karena Allah izinkan tentunya sudah mendapatkan izin sebagai nazir wakaf uang. Artinya apa? Artinya bagi yang ingin berwakaf maka nggak usah ragu lagi. Wakaf Mulia adalah wadah kita untuk melakukan wakaf uang. Poin yang kedua, pengurus yang ada dalam Wakaf Mulia semuanya juga sudah mendapatkan sertifikat kompetensi. Ini juga menandakan apa? Profesionalitas pengelolaan yang ada di Wakaf Mulia. Yang terakhir saya mau katakan, saat ini ketiga pengurusnya pun sedang mengikuti asesor kompetensi. Dengan izin Allah mudah-mudahan akan mendapatkan juga izin untuk menjadi asesor kompetensi. Jangan ragukan lagi, berwakaf, Wakaf Mulia tempatnya. Jangan lupa yang ingin mengurus nazir pun bisa berhubungan dengan Wakaf Mulia. Terima kasih, sehat selalu buat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imam Teguh Sabtono, Wakil Ketua Badan Wakaf Indonesia. Dengan ini menyatakan atau mengucapkan sukses, berkah buat teman-teman di Wakaf Mulia Institute, dan kami yakin atau BWI yakin bahwa melalui perjuangan teman-teman di Wakaf Mulia Institute akan lahir para wakif yang hebat, nazir-nazir yang profesional, sehingga WMI bisa menjadi satu bagian yang akan mengembalikan wakaf sebagai pilar ekonomi umat. Sekali lagi selamat dan sukses buat Wakaf Mulia Institute. Oke, baik itu ya Bapak Ibu berkaitan profil singkat dari Wakaf Mulia Institute. Nah, berikutnya kita masuk ke materi kita, yaitu bicara pejuang wakaf, maka nanti kita bicara berkaitan tentang The Miracle of Wakaf ya. Nah, apa itu The Miracle of Wakaf ya Bapak Ibu sekalian? Jadi bagian dari The Miracle of Wakaf itu adalah bahwa wakaf ini adalah sebuah solusi ya bagi kita untuk memperoleh kebajikan yang sempurna. Kita bisa lihat dalam surat Ali Imran ayat 92, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihil alim. Nah, Allah berfirman dalam surat Ali Imran ini bahwa kamu tidak akan memperoleh kebajikan yang sempurna sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu, sesungguhnya Allah mengetahuinya. Nah, menginfakkan di sini sama juga dengan mewakafkan ya sebagian harta yang kamu cintai. Nah, pertanyaannya apa yang dimaksud dengan kebajikan yang sempurna ini, ya Bapak Ibu sekalian? Nah, kalau kita lihat dalam tafsir Ibnu Katsir, disampaikan bahwa yang dimaksudkan dengan kebajikan yang sempurna itu adalah surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, ya Bapak Ibu, kita tidak akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum kita mewakafkan ya sebagian harta yang paling kita cintai. Nah, jadi kita belum bisa dapat masuk surga ya Bapak Ibu sebelum kita mewakafkan sebagian harta yang kita cintai. Nah, makanya tidak heran ketika turun surat Ali Imran ayat 92 ini, maka berbondong-bondonglah para sahabat datang kepada Rasulullah.
kemudian mewakafkan ya harta benda miliknya. Di antaranya siapa? Di antaranya sahabat Abu Thalhah yang mewakafkan kebunnya di Bairuha. Di antaranya juga ada sahabat Umar bin Khattab mewakafkan kebunnya di Khaybar, yang merupakan kebunnya ini adalah harta terbaiknya. Ya, dan ini juga menjadi landasan hukum wakaf ya, berkaitan dengan wakafnya sahabat Umar bin Khattab ini. Rasulullah mengatakan, wahai Umar, bila engkau suka, kau tahan pokoknya ya tanah itu dan engkau sedekahkan hasilnya, tidak dijual, tidak dihibahkan, dan juga tidak diwariskan. Nah, artinya inilah esensi dari wakaf, bahwa wakaf itu pokoknya ditahan, kemudian hasilnya disedekahkan, ya, dan tidak dijual, tidak diwariskan, dan tidak dihibahkan, ya. Nah, artinya wakaf itu di kalangan para sahabat kemudian sudah menjadi lifestyle, gaya hidup, ya, karena turunnya surat Ali Imran ayat 92 ini. Nah, berikutnya apa bagian dari the miracle of wakaf? Ya, di antara bagian dari the miracle of wakaf adalah wakaf itu adalah solusi kita meraih pahala mengalir. Ya, dalam hadis riwayat Muslim disampaikan, jika seorang itu meninggal dunia, maka akan terputuslah amalannya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, atau doa anak soleh. Nah, para ulama mengatakan ya sedekah jariah itulah yang disebut dengan nama wakaf. Nah, ini luar biasa ya Bapak Ibu, kita ya mendapatkan kunci surga ini ya. Kenapa kunci surga? Karena ternyata Allah memberikan sebuah ilmu bahwa ada satu amalan yang kita kerjakan di dunia, akan tetapi kemudian amalan ini pahalanya akan terus mengalir ya sampai hari kiamat. Masya Allah, sampai hari kiamat, sampai penentuan kita menunggu surga dan neraka ya, Masya Allah. Artinya ketika kita sudah meninggal itu pahalanya terus mengalir. Ya, kalau istilahnya mendapatkan pasif pahala ya Bapak Ibu. Nah, ini luar biasa. Inilah the miracle of wakaf ya Bapak Ibu. Yang berikutnya bagian dari the miracle of wakaf, bahwa wakaf itu adalah solusi terhadap segala macam problematika umat. Apapun masalah umat ini, solusinya itu adalah dengan wakaf. Nah, di antaranya bisa kita ambil pelajarannya di masa Rasulullah masih hidup ya. Madinah dalam keadaan kekeringan dan hanya ada satu sumur yang mengalir, yaitu sumur Romah. Ya, yang mengalir itu adalah sumur Romah. Dan ini milik orang Yahudi, dan kaum muslimin untuk mendapatkan sumur ini membutuhkan harga yang sangat mahal, ya. Nah, kemudian apa yang kemudian dilakukan ya oleh para sahabat? Maka para sahabat menyampaikan ya permasalahan ini kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah bersabda. Ya, Rasulullah bersabda, wahai sahabatku, siapa saja di antara kalian yang menyumbangkan hartanya untuk dapat membebaskan sumur itu, lalu menyumbangkannya untuk umat, maka akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, siapa yang menyambut ini? Tidak lain adalah sahabat Utsman bin Affan yang kemudian menyambut ya seruan Rasulullah ini, kemudian membebaskan ya tanah sumur tadi, Romah tadi, senilai 20.000 dirham, yang kemudian sumur ini akhirnya memberikan kemanfaatan yang terus-menerus gitu ya. Bahkan di samping-samping sumur ini didirikanlah kebun korma, ada 1.500 kebun korma, dan hasil dari kebun korma ini setengahnya untuk fakir miskin, ya setengahnya lagi disimpan. Begitu terus, setiap panen ya setengahnya dibagikan, setengahnya disimpan, dan kemudian dananya menjadi sangat besar. Kemudian dibelikanlah tanah di Madinah, kemudian didirikanlah hotel, nama hotelnya Utsman bin Affan, dan sama juga ketika hotelnya berdiri, setengahnya dibagikan untuk fakir miskin, setengahnya lagi disimpan. Dan terus begitu ya, artinya berlipat-lipat ganda. Kemudian harta benda wakaf ini dikembangkan ya Bapak Ibu sekalian, dan kemanfaatannya terus-menerus, bisa jadi sampai hari kiamat. Nah, itulah the miracle of wakaf. Bagaimana wakaf ini bisa memberikan solusi ya bagi problematika umat. Nah, ini ya Bapak Ibu. Kemudian berikutnya bagian dari the miracle of wakaf adalah wakaf ini adalah solusi, yaitu untuk pengembangan dunia pendidikan. Di masa kejayaan Islam ada 2 yang gratis, yaitu pendidikan dan kesehatan. Tapi kenapa bisa gratis ya? Karena dikembangkan dengan konsep wakaf. Ya. Nah, siapa yang menginisiasi pertama konsep ini? Tidak lain adalah Khalifah Al-Ma'mun yang menginisiasi ya
Setiap dirikan ya lembaga pendidikan, maka dirikan juga lembaga-lembaga wakaf. Nah, kemudian lembaga wakaf inilah yang kemudian mensupport pengembangan dunia pendidikan. Yang mungkin yang bisa kita rasakan sampai sekarang kemanfaatannya itu adalah Al-Azhar Mesir yang bisa memberikan ribuan ya bahkan ratusan ribu beasiswa kepada kaum muslimin. Nah, ini ya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa Al-Azhar Mesir? Mari kita simak. Sahabat dermawan, wakaf pendidikan merupakan salah satu jenis wakaf yang sudah berjalan sejak lama. Salah satu lembaga pendidikan dengan wakaf yang hingga saat ini terus menunjukkan kemegahannya adalah Universitas Al-Azhar. Universitas ini pada awal pembangunannya merupakan sebuah masjid yang dibangun pada masa Khalifah Al-Aziz dengan dana wakaf atas instruksi para penguasa Mesir pada tahun 970 Masehi. Khalifah Al-Aziz Azhar yang wafat pada tahun 996 Masehi salah satu contoh wakif pada saat itu. Beliau mewakafkan hartanya untuk membiayai penginapan 35 orang pelajar Al-Azhar yang berasal dari keluarga dengan perekonomian yang lemah. Keberjalanan wakaf ini terus dilanjutkan oleh pemimpin-pemimpin selanjutnya hingga saat ini. Dengan harta wakaf itulah lembaga itu dapat terus berkembang. Pada tahun 1986 misalnya, tercatat dana tunai sebesar 147 juta pon Mesir atau setara dengan 110 miliar rupiah yang diperuntukkan bagi pembiayaan 55 fakultas, termasuk 6.154 orang staf akademiknya. Pengelolaan Masjid Al-Azhar sekarang berada di bawah Kementerian Wakaf Mesir. Banyak tokoh penting dalam dunia Islam yang memiliki alma mater Universitas Al-Azhar, misalnya Muhammad Abduh, Jamaluddin Al-Afghani, Hasan Al-Banna, dan Syekh Ahmad Yasin. Ulama Indonesia pun juga banyak yang menuntut ilmu di sana, seperti Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Kiai Haji Mustafa Bisri, Profesor Hurai Shihab, Kiai Haji Abdullah Syukri Zarkasi, dan masih banyak lagi. Oke, itu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, kesimpulannya apa? Bapak Ibu, kesimpulannya bahwa wakaf itu adalah jalan tol menuju kesempurnaan amal dan ini menjadi tools bagi kita untuk menyelesaikan segala problematika umat atau permasalahan umat. Itulah the miracle of wakaf. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, pertanyaan berikutnya, apa itu pengertian wakaf? Nah, kita bisa ambil ya referensinya dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 bahwa wakaf itu adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah. Nah, intinya adalah wakaf itu perbuatan hukum wakif. Kenapa? Karena ketika orang berwakaf, dia memisahkan ya harta benda miliknya. Yang awalnya itu harta benda miliknya pribadi, kemudian harta benda itu menjadi milik Allah. Ya. Nah, alhamdulillahnya ya karena wakaf itu milik Allah, maka harus dijamin kelestariannya. Nah, alhamdulillahnya di Indonesia harta benda wakaf itu sudah dijamin kelestariannya karena sudah dilindungi oleh undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Itulah ya Bapak Ibu sekalian berkaitan dengan wakaf. Nah, apa saja sih unsur wakaf itu Bapak Ibu? Nah, di antara unsur wakaf yang kita bisa ambil juga referensinya dari undang-undang bahwa wakaf itu, unsur wakaf itu yang pertama ada yang namanya wakif, yaitu orang yang berwakaf. Berikutnya mauquf alaih, yaitu penerima manfaat wakaf. Siapa penerima manfaat wakaf ini? Sangat luas ya Bapak Ibu, bisa untuk pendidikan, keagamaan, sosial, ekonomi, budaya, dan hal-hal mubah lainnya yang sesuai dengan ketentuan syariah dan undang-undang berlaku. Nah, artinya sangat luas ya. Penggunaan mauquf alaih ini bisa sangat luas. Yang berikutnya nazir. Nazir ini siapa? Pengelola harta benda wakaf. Berikutnya mauquf. Mauquf ini adalah harta benda wakaf itu sendiri. Berikutnya sighah. Sighah ini ikrar wakaf. Berikutnya jangka waktunya. Nah, jangka waktunya ini bisa selamanya, bisa juga dalam jangka waktu tertentu. Nah, ini diantaranya unsur-unsur wakaf yang perlu kita ketahui. Yang berikutnya, yang penting juga untuk kita pahami bersama adalah apa saja sih jenis harta benda wakaf itu. Yang ini menjadi penting karena masyarakat itu banyak
memiliki persepsi ya untuk saat sekarang ini bahwa wakaf itu identik dengan TBK, tanah bangunan kuburan. Nah, kira-kira begitu ya. Nah, akan tetapi sebenarnya kalau kita mau lihat dalam undang-undang bahwa yang namanya harta benda wakaf itu terbagi menjadi dua, ada harta benda yang tidak bergerak, yaitu tanah, bangunan, tanaman, ya, hak milik atas rumah susun, atau harta benda tidak bergerak lainnya sesuai dengan ketentuan syariah dan undang-undang berlaku. Dan juga yang berikutnya ada harta benda yang bergerak. Apa itu? Uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak kekayaan intelektual, hak sewa, dan harta benda bergerak lainnya sesuai dengan ketentuan syariah dan undang-undang berlaku. Nah, kalau kita lihat ternyata harta benda wakaf itu sangat luas, ya Bapak Ibu sekalian. Nah, akan tetapi yang menarik, ada harta benda yang apa ya, kalau istilahnya yang sangat fleksibel yang bisa kita gunakan. Ya, apa itu? Yaitu tidak lain adalah harta benda yang kita sebut dengan nama harta benda uang ya. Kenapa? Karena uang ini ya Bapak Ibu fleksibel digunakan dan dengan konsep wakaf uang ini berarti semua orang bisa wakaf uang gitu ya, bisa berwakaf gitu kira-kira. Pengemis pun bisa berwakaf ya karena Rp1 pun bisa ya kita wakafkan. Nah, karena konsepnya adalah wakaf uang. Nah, bagaimana berkaitan dengan wakaf uang ini ya Bapak Ibu, maka inilah yang kemudian kita ingin ikut berperan ya Bapak Ibu melakukan peningkatan literasi dan edukasi wakaf berkaitan dengan wakaf, terutama berkaitan dengan wakaf uang ini. Maka ini kita perlu ya bersama-sama menjadi bagian ya dari pejuang wakaf untuk mensyiarkan ya program-program wakaf uang ini. Nah, apa itu wakaf uang? Jadi wakaf uang itu adalah wakaf berupa uang yang dapat dikelola secara produktif, hasilnya dimanfaatkan untuk mengkuf alai. Nah, apa bedanya wakaf uang dengan infak sedekah biasa? Kalau infak sedekah biasa, ya kita kumpulkan, kemudian kita salurkan. Tapi kalau wakaf uang ini bedanya apa? Kita kumpulkan, kemudian kita produktifkan, hasilnya baru kita salurkan untuk wakaf alai. Nah, sehingga pokoknya tetap ya dan harapannya terus berkembang ya di masa-masa depan. Nah, ini namanya wakaf uang ya Bapak Ibu sekalian. Oke. Nah, bagaimana fatwa MUI tentang wakaf uang ini? Hukumnya adalah jawaz atau boleh. Akan tetapi nilai pokok dari wakaf uang ini harus dijamin kelestariannya. Nggak boleh dijual, dihibahkan, atau diwariskan. Nah, berikutnya apa saja sih pilihan dari wakaf uang yang perlu kita ketahui? Yang pertama ada namanya wakaf melalui uang. Apa itu wakaf melalui uang? Ya, wakaf melalui uang itu adalah konsepnya wakif menyerahkan sejumlah dana. Nah, dana ini peruntukannya udah jelas, ya, yaitu untuk misalnya pembebasan lahan, pembangunan gedung, membeli mobil operasional, atau program-program wakaf lainnya, misalnya wakaf sumur dan seterusnya ya. Nah, jadi konsep dari wakaf melalui uang ini, jadi objek wakafnya bukan uangnya, ya, tapi barangnya, karena uangnya hanya sementara saja, ya gitu ya. Jadi uangnya hanya untuk antara saja. Ini namanya wakaf melalui uang, gitu ya. Yang berikutnya ada namanya wakaf uang abadi. Nah, kalau wakaf uang abadi ini ya objek wakafnya adalah uangnya kalau di sini, ya. Nah, sehingga ketika orang mau berwakaf uang maka dia akan transfer ke rekening nazir yang ada di LKSPU, ya, Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang. Nah, kemudian nazir berkewajiban memproduktifkan wakaf uang itu dengan sekaligus menjaga keabadian ya dari wakaf uang itu. Ya. Nah, kemudian nanti wakaf uang ini bisa apa ya, istilah diproduktifkan ya untuk apa? Untuk usaha-usaha produktif sesuai dengan syariah. Misalnya usaha secara langsung ya, misalnya untuk kuliner, properti atau apapun ya, silakan. Akan tetapi karena ini konsepnya wakaf uang itu tidak boleh hilang, maka nazir harus menjamin kelestariannya dengan cara ada penjaminannya. Nah, jadi kalau misalnya yang nanti mau diwakaf, yang mau apa istilahnya diproduktifkan itu di usaha kuliner misalnya butuh modal 100 juta, maka harus ada dana 100 juta ya untuk menjamin ya apa wakaf uang itu. Sehingga kalau misalnya sewaktu-waktu rugi, maka ya dana ini yang akan menggantikan ya, karena tadi wakaf uangnya nggak boleh hilang ya, karena itu hartanya Allah Subhanahu Wa Taala gitu ya. Atau yang paling gampang diinvestasikan di instrumen perbankan syariah, misalnya deposito syariah, sukuk ya dan seterusnya gitu ya. Yang berikutnya ya hasilnya dari situ maka kemudian disalurkan ke mauquf alaih atau penerima manfaat. Nah gitu ya Bapak Ibu. Nah,
Itu wakaf uang abadi. Yang berikutnya wakaf uang berjangka. Nah, wakaf uang berjangka ini sama ya dengan wakaf uang abadi, akan tetapi bedanya kalau wakaf uang berjangka ini ada jangka waktunya. Ya, ada jangka waktunya. Ya, misalnya 5 tahun, ya, atau 2 tahun, silakan ya. Minimalnya berapa? Minimal 1 tahun, minimal 1 juta. Akan tetapi untuk yang wakaf uang berjangka ini, rekomendasi dari Badan Wakaf Indonesia untuk investasinya itu di instrumen perbankan syariah. Kenapa? Karena tadi jelas ya untuk pengembaliannya dijamin gitu ya dan seterusnya. Tapi tetap hasilnya ya itu disalurkan ke mauquf alaih. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, jadi ada jangka waktunya. Nah, kalau nazir profesional nanti wakaf uang ini bisa dikembangkan ke usaha-usaha produktif seperti ini, misalnya barbershop wakaf, air minum isi ulang, laundry, minimarket, budget hotel, tempat wisata, dan program-program ya produktif yang lainnya yang bisa dikembangkan ya oleh nazir ya untuk mengembangkan harta benda wakaf. Nah, ini ya wakaf uang ya Bapak Ibu sekalian. Baik. Nah, berikutnya, kalau bicara wakaf uang tadi, pastinya kita ingin ya Bapak Ibu ya, ingin berwakaf uang ya dalam jumlah besar gitu. Karena kita ingin mengimplementasikan ya surat Ali Imran ayat 92, bagaimana kita mewakafkan harta terbaik kita, kira-kira begitu ya. Nah, pastinya kita juga pengen ya bisa berwakaf dalam jumlah besar, bahkan mungkin kita pengen bisa berwakaf 1 miliar ya dalam hidup kita, kira-kira gitu ya. Nah, pertanyaan bagaimana solusinya kalau kita ingin wakafnya 1 miliar? Nah, gitu ya. Nah, alhamdulillah sekarang sudah ada solusinya, kita bisa berwakaf 1 miliar yaitu dengan solusi namanya wakaf asuransi syariah. Ya. Nah, di mana solusi wakaf asuransi syariah kita bisa berwakaf dalam jumlah besar, bahkan kita bisa berwakaf 1 miliar. Nah, secara definisinya bagaimana? Program wakaf asuransi syariah ini adalah sebuah metode saling tolong-menolong dalam kebaikan sebagai upaya kita menyempurnakan amal. Ya terbaik dengan menggunakan instrumen asuransi jiwa syariah sesuai dengan fatwa DSN MUI nomor 106 tahun 2016. Nah, berikut ini kita simak sambutan dari Ketua Badan Wakaf Indonesia berkaitan tentang wakaf asuransi syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, akhir-akhir ini pertumbuhan tentang wakaf ini luar biasa. Kita tentu sangat bersyukur karena instrumen tentang kesejahteraan, keharkatan, keabadian yang telah dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat sekarang tumbuh kembali. Tugas BWI Badan Wakaf Indonesia yaitu ingin mengajak pada seluruh masyarakat Indonesia khususnya yang beragama Islam untuk bersama-sama membangkitkan dunia perwakafan. Derivasi tentang produk wakaf juga semakin ragam, mulai dari wakaf yang sifatnya konservatif yaitu untuk masjid, untuk mushola, untuk permakaman dan seterusnya, juga ada wakaf yang sifatnya menghasilkan atau wakaf produktif, meskipun sebenarnya seluruh wakaf itu harus produktif karena esensi dari perwakafan itu adalah bendanya, aset atau harta wakaf itu tetap dia harus bersifat abadi, yang bisa dimanfaatkan itu adalah hasil dari pengelolaan itu. Derivasi produk wakaf pun juga sangat beragam, mulai dari wakaf uang sampai dengan yang sekarang ini kita ingin bahas lebih mendalam nantinya, yaitu wakaf asuransi. Tentu konteksnya adalah syariah. Dewan Syariah Nasional pun juga sudah memberikan pertimbangan fatwa bahwa wakaf di bidang asuransi ini boleh tidak melanggar peraturan dan perundangan. Oleh karena itu kami ingin mengajak pada seluruh masyarakat untuk berbondong-bondong berwakaf asuransi. Itu semua kita ingin melanjutkan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Sukses selalu dunia perwakafan, termasuk wakaf asuransi syariah. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Oke, itu ya Bapak Ibu sekalian dari Ketua Badan Wakaf Indonesia berkaitan tentang konsep dari wakaf asuransi syariah. Nah, bagaimana konsep secara detail wakaf asuransi syariah itu? Konsepnya sederhana ya Bapak Ibu. Jadi ya kita ini adalah sebuah solusi bagi kita memiliki impian ya bisa berwakaf dalam jumlah besar, bahkan kita bisa berwakaf 1 miliar. Nah, kira-kira begitu ya. Nah, bagaimana caranya? Ya kita bisa awali dengan iuran rutin dulu. Ya, dengan konsep asuransi syariahnya. Akan tetapi asuransi syariahnya ini khusus untuk program wakaf, di mana nanti ketika orang mengikuti asuransi syariah ini, ya dengan akad tabaru, yaitu iuran hibah kebajikan, tolong-menolong di antara peserta, bukan tolong-menolong di antara peserta, bukan untuk tujuan komersil, ya tanpa unsur riba, gitu ya. Nah, dengan konsep ini nanti ketika mengikuti programnya, maka kita nanti akan ada waatnya ya. Waat itu adalah janji untuk kita berwakaf. Nah, sehingga ketika kita mengikuti programnya, ya kita iuran setiap bulan. Ini contohnya untuk program 1 juta setiap bulan ya selama 10 tahun. Kemudian nanti ya ketika iuran kita ini akan menjadi namanya dana tabaru, yaitu tabarufan, yang kemudian nanti hasil ya dari aktivitas kita ini mungkin ya suatu saat ketika kita meninggal, maka kita itu akan mendapatkan santunan. Nah, santunannya ini Bapak Ibu sekalian misalnya berapa? Misalnya 2,2 miliar ya santunannya. Nah, kalau 2,2 miliar ini maka 45%-nya sesuai dengan waat yang sudah kita tanda tangani, yaitu 45%-nya diwakafkan. Yang kemudian 55%-nya menjadi santunan untuk ahli waris. Nah, jadi ini jadi dunia akhirat ya. Nah, dari sisi dunianya kita bisa memberikan ya santunan untuk ahli waris. Dari sisi akhiratnya kemudian kita bisa mendapatkan ya istilahnya bekal ya untuk akhirat kita dengan cara kita berwakaf dengan konsep ini. Maka inilah kemudian menjadi solusi ya husnul khotimah untuk kita dan solusi kita mendapatkan tiket ke surga. Nah, sehingga dengan konsep ini menjadi solusi ya Bapak Ibu sekalian, kita bisa berwakaf dalam jumlah besar, bahkan kita bisa berwakaf 1 miliar. Nah, ini juga bagian dari the miracle of wakaf ya. Kenapa? Karena ya konsep dari wakaf asuransi syariah ini adalah sebuah solusi kita menuju husnul khotimah. Ya, dan ini Allah ingatkan dalam surah Al-Munafikun ya Bapak Ibu. Bagi Allah berfirman, dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu, lalu dia berkata, ya Tuhanku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku akan dapat bersedekah dan aku termasuk orang soleh. Nah, di sini Allah memberikan gambaran ada orang yang sudah saatnya meninggal, tapi minta ditunda ya kepada Allah. Nah, ketika minta ditunda ini apa yang akan dia lakukan? Ibadah apa yang akan dia lakukan? Dan ternyata ibadah yang akan dia lakukan adalah sedekah atau wakaf ya Bapak Ibu. Nah, artinya Bapak Ibu, ini warning bagi kita, jangan sampai ya menunggu waktu kita berakhir baru kita berpikir untuk wakaf. Nah, dengan konsep wakaf asuransi syariah ini kita semuanya sudah rencanakan. Kenapa? Karena yang namanya kematian itu tidak bisa kita rencanakan, tapi persiapan menuju kematian kita itu bisa kita rencanakan. Nah, itulah konsep dari wakaf asuransi syariah. Nah, ini gambarannya ya untuk ringkasan teknis produknya. Ya Bapak Ibu, dengan asumsi kita iuran 1 juta per bulan, ini asumsinya ini umurnya usia 14 tahun. Kemudian ya berikutnya Bapak Ibu sekalian selama 10 tahun. Nah, manfaatnya apa? Santunannya 2,2 miliar, yang 45% untuk wakaf, yang 55% santunan untuk ahli waris. Nah, makanya dengan konsep ini, artinya kita sudah mempersiapkan diri ya Bapak Ibu, sewaktu-waktu kita meninggal, maka kita akan berwakaf. Nah, gitu ya, sewaktu-waktu kita meninggal, maka kita akan berwakaf. Nah, ini sesuai juga yang disampaikan dalam hadis riwayat Ibnu Majah, ya bahwa ketika suatu saat Rasulullah ditanya, wahai Rasulullah, siapa saja manusia yang paling cerdas? Maka Rasulullah menjawab, yang paling cerdas itu adalah yang paling banyak mengingat mati, kemudian yang paling baik dalam mempersiapkan kematiannya. Itulah orang-orang yang paling cerdas. Nah,
konsep dari wakaf asuransi syariah itu adalah upaya kita ya Bapak Ibu menyiapkan kematian kita itu adalah kematian yang terbaik ya, di mana kita sudah merencanakan wakaf ya untuk bekal akhirat kita. Nah, begitu ya Bapak Ibu sekalian. Kenapa ini menjadi penting? Kenapa kita ingin menjadi orang yang cerdas ya? Karena memang hidup kita di dunia sangat singkat ya Bapak Ibu. Ya, hidup kita perjalanan kita setelah meninggal ini yang akan sangat panjang. Maka kita butuh bekal. Nah, bekal yang terbaik apa? Wakaf. Kenapa? Karena bekal wakaf itu kita kerjakan di dunia, maka itu nanti akan kita bawa di akhirat. Ya, jadi akan terus mengalir ya untuk kita sampai penentuan surga dan neraka. Itulah juga bagian dari the miracle of wakaf, bahwa wakaf itu juga menjadi solusi bagi husnul khotimah kita. Nah, itu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk program wakaf asuransi syariah ini alhamdulillah sudah berjalan ya Bapak Ibu. Kurang lebih saat sekarang ini sudah disalurkan wakaf manfaat asuransi minimal ini ya, karena sekarang mesti sudah lebih bertambah ya. Sampai 2001 ya Agustus itu 1 miliar ya dari 10 wakif saja ya. Nah, artinya ini wakif yang kemudian meninggal, kemudian santunannya 45%-nya untuk wakaf, yang 5% untuk ahli waris. Nah, ini ada kurang lebih 1 miliar ya Bapak Ibu. Sudah dimasukkan ya atau disalurkan ya untuk pembangunan rumah sakit ya Hasyim Azhari ya, wakaf Hasyim Azhari di Jombang, untuk masjid ya, untuk program sanitasi ya, sumur atau wakaf sumur gitu. Dan ini amal jariahnya terus mengalir ya Bapak Ibu, Masya Allah. Nah, itulah the miracle of wakaf ya Bapak Ibu. Nah, terus kalau misalnya Pak, bagaimana kalau kita ingin mengikuti program wakaf asuransi syariah ini? Nah, berapa per bulannya? Nah, luar biasanya untuk program wakaf asuransi syariah sangat terjangkau, karena kita bisa mulai dari 50.000 untuk program Islam dengan minimal manfaatnya itu santunannya minimal 25 juta ya, bahkan bisa sampai 5 miliar ya Bapak Ibu. Kemudian untuk yang program Bismart Syariah itu minimal mulai ya per bulannya itu 300.000. Jadi mulai 50.000 per bulan, bisa juga kita 300.000 per bulan, itu bisa kita lakukan ya Bapak Ibu. Intinya adalah bagaimana kita bisa memulai. Maka dengan konsep ini semua orang itu bisa berwakaf ya Bapak Ibu. Nah, jadi kadangkala memang kita butuh ya untuk mengkhususkan ya atau memaksa diri kita untuk mengikuti program seperti ini agar kita itu tersistem gitu ya, menyiapkan wakafnya itu tersistem, persiapan menuju akhiratnya itu sudah tersistem. Nah, begitu ya Bapak Ibu. Nah, itulah the miracle of wakaf ya Bapak Ibu sekalian. Nah, kesimpulannya bagaimana Bapak Ibu? Kesimpulannya, ayo kita memiliki yang namanya wakaf lifestyle. Apa itu wakaf lifestyle? Wakaf lifestyle itu adalah ya solusi kita ya Bapak Ibu, road to jannah, kalau kita menyebutnya wakaf lifestyle jannah. Nah, bagaimana caranya? Ya, kita di masa hidup kita ini mulai kita biasakan sedekah rutin dengan konsep wakaf asuransi syariah. Ikut programnya. Ya, syukur-syukur kita bisa berwakaf 1 miliar ya saat kita meninggal. Berikutnya kita juga membiasakan diri berwakaf uang, wakaf melalui uang di masa hidup kita. Sampai kapan? Sampai akhir hayat kita. Minimal kapan ya? Minimal setiap Jumat. Ya, makanya Wakaf Mulia punya program Jumat Mulia Berwakaf. Di mana setiap Jumat itu kita berwakaf dan ikut mensyiarkan wakaf. Nah, gitu ya Bapak Ibu. Nah, kita lakukan sampai akhir hayat kita. Nah, suatu saat ketika kita meninggal, harapannya kita bisa berwakaf dalam jumlah besar, bahkan bisa berwakaf 1 miliar. Kemudian kita bisa dipadamkan dari api sisa kubur, kita mendapatkan pahala mengalir, dan mudah-mudahan kita bisa mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, artinya harapannya aktivitas kita ya Bapak Ibu ya dalam rangka kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi wakaf lifestyle road to jannah. Nah, ayo kita bersama-sama menjadikan kehidupan kita ini kehidupan yang lifestyle-nya itu adalah dengan konsep wakaf. Ini ya Bapak Ibu ya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin itu ya Bapak Ibu sekalian untuk materi awal ini ya berkaitan tentang wakaf, karena nanti kita bicara pejuang wakaf, kita mesti harus memahami ya konsep-konsep wakaf seperti apa yang akan kita siarkan bersama. Nah, berikut ini sebelum kita masuk ke materi berikutnya berkaitan dengan pejuang wakaf, ini saya ada kuesioner dulu ya Bapak Ibu. Ya, silakan Bapak Ibu isi kuesioner ya. Itu Bu Isna sudah share ya kuesionernya di chat Zoom, nanti tinggal diklik, tinggal diisi kuesionernya.
Dan mudah-mudahan apa yang Bapak Ibu isi nanti ini bisa menjadi solusi Bapak Ibu mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik, silakan isi kuesioner dulu. Kita kasih waktu 3 menit ya Bapak Ibu, monggo silakan. Bagaimana kau merasa bangga akan dunia yang sementara? Bagaimanakah bila semua hilang dan pergi meninggalkan dirimu? Bagaimanakah bila saatnya waktu terhenti tak kau sadari? Masihkah ada jalan bagimu untuk kembali mengulangkan masa lalu? Dipenuhi dengan hiasan semua, dan segala yang ada akan kembali padanya. Bila waktu telah memanggil, teman sejati hanyalah amal. Bila waktu telah terhenti, teman sejati tinggallah sepi. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih banyak yang sudah mengisi kuesioner ya. Bagi yang belum, silakan ya Bapak Ibu isi kuesioner, lihat di chat Zoom ya, silakan diisi. Baik, kita masuk ke materi kita berikutnya adalah berkaitan tentang pejuang wakaf ya Bapak Ibu sekalian. Nah, berkaitan dengan pejuang wakaf ya Bapak Ibu, apa pentingnya pejuang wakaf itu? Nah, kenapa lahirnya pejuang wakaf? Nah, pejuang wakaf ini lahir Bapak Ibu sekalian dari apa? Ya, tadi dari keprihatinan kita ternyata tingkat literasi wakaf di masyarakat kita ini masih sangat rendah, dan juga efeknya adalah tingkat partisipasi wakafnya juga rendah. Jadi baru 20% yang berwakaf, yang 80%-nya belum berwakaf. Nah, sehingga kita membutuhkan ya Bapak Ibu para pejuang wakaf yang untuk ikut bersama-sama kita mensiarkan ya wakaf ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, nah, potensi wakaf ini sangat besar ya. Kenapa ini juga lahir ya, tanah wakaf saja ini ada 52.000 hektar, akan tetapi banyak yang belum produktif. Nah, kita berharap dengan kita melakukan syiar ini, kemudian tanah-tanah wakaf ini bisa berkembang dengan konsep produktif, dan potensi wakaf uang juga sangat besar ya, ada 180 triliun potensinya, dan ini masih sangat kecil ya Bapak Ibu. Oke, itu ya Bapak Ibu yang kita bisa lihat perolehannya masih sangat kecil, maka ini dibutuhkan ya para pejuang wakaf untuk ikut mensiarkan. Nah, apa itu pejuang wakaf? Jadi pejuang wakaf ini adalah komunitas para konsultan wakaf, binaan Wakaf Mulia itu yang memiliki visi yang sama, yaitu kita ingin menjadikan wakaf ini lifestyle-nya masyarakat. Dengan cara apa? Kita melakukan syiar wakaf ya, baik secara online maupun secara offline, gitu ya. Nah, apa visi dari pejuang wakaf? Kita ingin menjadikan wakaf ini lifestyle-nya masyarakat. Yang berikutnya adalah kita ingin melahirkan 1 juta pejuang wakaf. Nah, bagaimana sih 1 juta pejuang wakaf ini? Harapannya mereka berwakaf dan mereka ikut mensiarkan wakaf. Nah, ini ciri ya dari pejuang wakaf itu begitu. Mereka berwakaf dan mereka ikut mensiarkan wakaf. Ya.
Nah, kemudian Bapak Ibu, apa tugas dari pejuang wakaf? Simpel aja. Pejuang wakaf itu tugasnya syiar wakaf. Baik secara online maupun offline, kemudian membantu masyarakat untuk berwakaf, kemudian disalurkan kepada nazir mitra pejuang wakaf, yaitu di sini adalah nazir wakaf mulia. Ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, program yang disiarkan apa saja? Yang pertama adalah program wakaf melalui uang, yang berikutnya program wakaf uang abadi, yang berikutnya wakaf uang berjangka, dan berikutnya juga wakaf asuransi syariah. Nah, ini 3 program ini yang kita siarkan ya Bapak Ibu di pejuang wakaf. Nah, kemudian apa manfaatnya ketika kita menjadi pejuang wakaf? Manfaatnya dari sisi dunia, ya seorang pejuang wakaf itu akan mendapatkan kompensasi atau ujroh ya sebagai konsultan wakaf. Yang berikutnya dari sisi akhiratnya akan mendapatkan pahala mengalir. Kenapa? Karena mendakwahkan wakaf, gitu ya. Nah, apa sih manfaat dari akhirat ini secara detailnya? Ya, yaitu mendapatkan pahala mengalir seperti dalam hadis riwayat Muslim disampaikan, barang siapa yang mengajak manusia kepada petunjuk, maka baginya pahala seperti pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Artinya Bapak Ibu, ketika kita mensyiarkan wakaf ini, maka kita tidak ada ruginya ya. Kenapa tidak ada ruginya? Ketika kita mensyiarkan wakaf ini, ketika kita syiar dan masyarakat belum mau berwakaf, ya kita tetap akan dapat pahala syiarnya, gitu ya. Tapi kemudian ketika syiar wakaf, kemudian masyarakat akhirnya mau berwakaf, maka kita akan mendapatkan pahala yang sama dari apa yang dilakukan oleh masyarakat, yaitu berwakaf. Kalau masyarakat ini kemudian berwakafnya 1 miliar, berarti kita mendapatkan pahala yang sama, yaitu pahala wakaf 1 miliar. Masya Allah ya. Artinya Bapak Ibu sekalian, apa yang kita lakukan ini tidak ada ruginya ya sama sekali. Maka kita niatkan syiar wakaf gitu ya. Makanya kita punya slogan ya Bapak Ibu di pejuang wakaf ini, slogannya adalah syiar wakaf sampai wafat. Ya, artinya kita fokus ya untuk menghabiskan sisa kehidupan kita ini dengan melakukan syiar wakaf, gitu ya Bapak Ibu. Ini manfaat dari sisi akhiratnya. Nah, bagaimana manfaat dari sisi dunianya? Nah, di sini ada kompensasi. Seperti dalam hadis riwayat Ibnu Majah disampaikan, berilah kepada seorang pekerja itu upahnya sebelum keringatnya kering. Nah, di sini ya skema ujroh yang dikembangkan ada wakaf melalui uang, kemudian wakaf uang abadi, wakaf uang berjangka. Nah, untuk skema ujroh, syiar wakaf, wakaf melalui uang, wakaf uang abadi, wakaf uang berjangka, ya di mana nanti pejuang wakaf akan menyalurkan ya dengan nazir wakaf mulia, yaitu nanti menggunakan website apa? Menggunakan website namanya wakafmulia.org. Nah, website ini yang nanti akan kita gunakan untuk syiar ya Bapak Ibu sekalian. Nah, seperti apa websitenya? Ini saya perlihatkan ya Bapak Ibu. Jadi ketika kita menjadi pejuang wakaf, nanti yang akan kita siarkan itu adalah website wakafmulia.org. Ya, nanti Bapak Ibu silakan ya buka ya wakafmulia.org. Nah, ini websitenya ya Bapak Ibu sekalian, wakafmulia.org. Nah, di sini ya, alhamdulillah karena wakaf mulia ini sudah mendapatkan legalitas sebagai nazir wakaf uang, sehingga website kita ini sudah legal ya Bapak Ibu untuk melakukan proses fundraising ya, karena sudah mendapatkan ini ya sertifikat legalitas nazir wakaf uang ya dari Badan Wakaf Indonesia Pusat. Nah, apa saja program-program yang kita kembangkan, yaitu ada namanya wakaf pembebasan lahan dan pembangunan Geraha Wakaf Mulia. Nah, ini impian kita ingin membangun Geraha Wakaf Mulia. Nanti lantai pertamanya untuk pusat bisnis, ya bisa kuliner, bisa minimarket, dan seterusnya. Lantai 2-nya untuk pusat training, dan lantai 3-nya itu untuk kantor pusat ya dari Wakaf Mulia. Berikutnya kita punya program wakaf kos tahfiz. Nah, ini program kita ingin mengeksekusi ya atau membeli ya kos-kos ya yang ada di Jogja, yang kemudian harapannya kos ini nanti menjadi kos plus tahfiz, kira-kira begitu. Jadi harapannya melahirkan mahasiswa-mahasiswa yang tahfiz nantinya. Kemudian ada wakaf pesantren tahfiz ya Batu Brak ya di Lampung Barat. Ini kebetulan Wakaf Mulia mendapatkan wakaf ya dari seorang wakif berupa wakaf kebun kopi ya. Ada 2 hektar kebun kopi yang kemudian
kebun ini sudah produktif dan untuk manfaatnya itu untuk pengembangan pesantren. Yang berikutnya kita punya program wakaf uang. Kalau ini tadi wakaf melalui uang, ya. Kalau ini wakaf uang, yaitu wakaf uang 1000 rumah Quran berdaya. Nah, output dari wakaf uang ini manfaatnya nanti akan disalurkan untuk mensupport rumah-rumah Quran. Ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, kita berharap rumah-rumah Quran ini bisa berkembang ya dengan konsep wakaf ini. Berikutnya Wali Mas, kita punya program wakaf uang peduli Indonesia Emas. Yang outputnya nanti di sini adalah kita harapannya bisa memberikan beasiswa kepada anak negeri ya Bapak Ibu. Ya. Berikutnya ada wakaf sumur, ini wakaf melalui uang juga untuk pesantren, sekolah dan seterusnya. Nah ini kita punya program infak sedekah juga, ada infak beasiswa untuk anak negeri, ya, infak kafalah guru Al-Quran, ya Insya Allah di bulan bulan September akan kita salurkan. Kemudian ada kado indah untuk yatim. Ya Bapak Ibu sekalian. Ada juga infak operasional pengembangan syiar wakaf. Nah, selain proses kita mensyiarkan ya program-program yang sifatnya secara langsung misalnya wakaf ya, kemudian infak sedekah, kita juga mengembangkan program-program ya fundraising dengan metode training dan pelatihan-pelatihan ya seperti ini. Misalnya ada pelatihan dan sertifikasi nazir ya, ada laporan keuangan nazir ya, kemudian ada training, ada podcast ya dan seterusnya ya. Ini juga sarana yang bisa kita gunakan. Juga ada gerai wakaf mulia. Ya, di sini Bapak Ibu juga bisa kita gunakan untuk syiar. Nah, jadi ini beberapa program yang kita kembangkan di Wakaf Mulia yang nanti ketika Bapak Ibu menjadi pejuang wakaf bisa mensiarkan ya program-program ini. Nah, pertanyaannya adalah ketika nanti Bapak Ibu mensiarkan program-program ini, bagaimana skema ujrohnya? Nah, kira-kira gitu ya. Nah, untuk skema ujrohnya, Bapak Ibu, kita sudah siapkan karena ini sifatnya freelance gitu ya. Jadi artinya siapapun bisa ikut mensiarkan program ini. Maka untuk program ujrohnya itu kita siapkan untuk baik itu untuk program wakaf maupun infak sedekah itu ujrohnya itu adalah 7% ya Bapak Ibu sekalian. Oke. Nah, berkaitan dengan wakaf, nah ini juga sudah ada peraturan BWI-nya ya nomor 1 tahun 2020 ya tentang pedoman pengelolaan pengembangan harta benda wakaf. Ya. Kemudian, nah sistem kompensasi ini hitungannya bagaimana? Misalnya kalau kita fundraising-nya 100 juta, berarti kita mendapatkan ujrohnya itu 7 juta ya Bapak Ibu sekalian. Oke. Nah, kemudian nah ini dashboard ya nanti setiap ya yang namanya pejuang wakaf ya ketika Bapak Ibu mensiarkan ya program wakaf tadi itu akan mendapatkan dashboard khusus. Nah, dashboard khususnya itu seperti apa? Nah, Bapak Ibu ya pastikan ya Bapak Ibu sekalian ya sebentar, pastikan Bapak Ibu sudah terdaftar ya di website pejuang wakaf. Nah, ini saya lihatkan seperti ini. Jadi pastikan Bapak Ibu sudah terdaftar sebagai pejuang wakaf di website pejuang wakaf ini. Nah, kalau sudah terdaftar, ya gimana? Tadi apa tadi? Oh ya, website wakafmulia.org ya. Nah, nanti Bapak Ibu terdaftar di sini ya, pastikan ya. Nanti mendaftar bisa, nah di sini daftarnya gratis, tinggal daftar aja. Nah, pastikan Bapak Ibu sudah mendaftar. Nah, nanti tinggal mengisi kotak, nama lengkap dan seterusnya gitu ya. Daftar gratis. Nah, nanti kalau sudah mendapatkan sudah terdaftar ya, nanti bisa login ya. Nah, login ke member area-nya. Nah, nanti di member area ini sudah lengkap ya sarana untuk kita mensiarkan ya. Di sini oke. Misalnya nih saya login. Nah, nanti di sini sudah disiapkan ya halaman ya kalau kita mau berwakaf lagi bisa pilih programnya atau kalau kita mau siarkan di sini juga sudah ada ya nah ini ya. Jadi ini tinggal copy paste aja ya Bapak Ibu. Jadi caranya gampang sekali cuman tinggal copy paste ya. Nah, saya contohkan satu ya misalnya Bapak Ibu, misalnya saya buka di Facebook ya. Jadi Bapak Ibu ketika mau syiar dengan ini gampang banget. Contoh nih ya, misalnya kita mau syiar nih program wakaf pembebasan lahan. Nah, caranya ini tinggal di save image ya. Kalau mau syiar disimpan. Kemudian nah di sini tinggal salin ya. Nah, di sini menariknya itu nanti sudah sesuai dengan
nomor WA-nya masing-masing Bapak Ibu sebagai fundraiser, nanti di sini linknya juga sudah sesuai dengan linknya masing-masing. Ya, jadi ini sudah dibikin otomatis. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal copy paste aja ya. Nah, misalnya ini saya copy paste ini, saya salin, oke. Terus kemudian saya posting ya di Facebook, ya, tinggal masukin di sini. Tadi masukin gambarnya tadi ya, masukin gambarnya, terus tinggal copy paste. Nah, gini ya. Dan ini sudah nomor WA-nya masing-masing kita ya, Bapak Ibu. Ini linknya juga sudah linknya masing-masing. Jadi nanti tidak salah orang gitu, kira-kira gitu ya. Ya udah, kita tinggal kirim aja, ya. Tinggal kirim aja. Jadi simpel banget nih cara syiarnya ya, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu tinggal share aja. Terutama kita punya program di Jumat Mulia Berwakaf. Nah, besok Jumat tuh ya, silakan Bapak Ibu masuk ke websitenya tadi, masuk ke syiar, kemudian cari program yang mau disiarkan. Nah, biasanya kita syiarnya bareng-bareng ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini tinggal diambil, tinggal syiar. Nah, simpel banget. Bisa juga di-share di WA atau di Instagram, silakan ya, Bapak Ibu. Nah, ini caranya kita syiar wakaf ya. Jadi nanti setiap pejuang wakaf itu akan mendapatkan dashboard khusus ya. Nah, sehingga nanti Bapak Ibu bisa ini ya, bisa maksimal dalam syiarnya. Nah, saya ingin perlihatkan juga dashboard untuk member areanya ya, Bapak Ibu. Nah, di sini sebentar. Nah, di sini nanti Bapak Ibu juga ada dashboard member areanya. Nah, seperti ini ya. Member areanya, total ujroh kita itu berapa gitu ya. Untuk link kita share, di sini ada video tutorialnya juga kalau kita mau syiar. Terus kalau mau ngambil konten syiar tadi ya di sini. Terus juga kita bisa lihat perkembangan syiar kita di sini ya, Bapak Ibu. Berapa ujroh kita totalnya dan seterusnya ya. Nah, ini event-event ya. Gitu ya Bapak Ibu sekalian. Baik. Jadi nanti Bapak Ibu akan ada dashboard khusus untuk memudahkan untuk syiar. Oke ya. Nah, berikutnya ya, selain tadi wakaf melalui uang, wakaf uang abadi, wakaf uang berjangka, kita juga mensyiarkan program syiar wakaf, yaitu program wakaf asuransi syariah. Nah, untuk program wakaf asuransi syariah ini, pejuang wakaf yaitu bekerja sama dengan perusahaan asuransi syariah, yaitu Jurnalis Syariah. Ya. Nah, Jurnalis Syariah ini perusahaan sudah berdiri sejak 1831 ya di Italia, Eropa, dan untuk Uni Syariahnya 2018. Nah, skema ujrohnya bagaimana? Nah, di sini ada dua program, ada namanya Bismas Syariah. Ini ujrohnya itu 33% ya di tahun pertama, ya tahun kedua 30%, ya tahun ketiga itu 7,5%. Jadi ini ujrohnya nanti setiap bulan. Dan sebulan itu ada 2 kali ya Bapak Ibu. Nah, pemberian ujroh itu akan ada 2 kali. Nah, sehingga ini ya bisa menjadi solusi lah bagi kita ya Bapak Ibu secara finansial. Nah, untuk program Isalam itu 20%. Ya 20% di tahun pertama, tahun kedua 20%, tahun ketiga 5%, tahun keempat 5%. Nah, makanya dengan skema wakaf asuransi syariah ini, ya insya Allah ya kita bisa mendapatkan apa ya kalau istilahnya passive income gitu ya. Makanya dengan konsep di sini itu ya kita bisa dapat passive income, juga nanti bisa mendapatkan passive pahala gitu ya. Jadi dunia akhirat ya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini untuk skema program wakaf asuransi syariah. Nah, dari mana nih yang 30%, 20% gitu ya? Ini dari program ininya ya, asuransi syariahnya yang kemudian outputnya itu adalah wakaf. Nah, jadi seperti yang tadi sudah kita bahas ya. Nah, ini dasar fatwanya yaitu Fatwa nomor 52 tahun 2006 tentang akad wakalah bil ujroh ya. Jadi ada dimasuk di program pemasarannya ya Bapak Ibu. Nah, bagaimana contoh gambarannya? Misalnya nih, kita mendapatkan calon peserta yang ingin mengikuti program wakaf asuransi syariah Islam dengan 1 juta per bulan selama 60 bulan atau selama 5 tahun. Nah, kemudian pejuang wakaf itu akan dapat 20% selama 24 bulan. Berarti berapa? 200.000. Nah, jadi hitungannya kalau itu 1 orang itu 200.000 ya setiap bulan. Tapi kalau 10 orang berarti berapa? 2 juta ya setiap bulan. Gimana kalau 50 orang berarti 10 juta setiap bulan. Gimana kalau 100 orang berarti 20 juta setiap bulan. Nah, ini menarik ya. Jadi pejuang wakaf itu bisa punya income 20 juta ya setiap bulan. Nah, kalau semangat sekali ya, syiarnya bisa jadi 1.000 ya orang, ya berarti bisa 200 juta ya setiap bulan ya. Makanya kalau 200 juta setiap bulan ini, kalau istilahnya
pejuang wakaf itu kalau istilah memiliki kemandirian finansial ya bagi pejuang wakaf, dan ini harapannya bisa memberikan solusi ya. Makanya syiar wakaf sampai wafat itu sangat mungkin terjadi ya Bapak Ibu, karena tadi ya secara finansial kita tercukupi, aktivitas syiar wakaf kita masif gitu ya. Jadi ya bisa jadi konsen full ya kita melakukan syiar wakaf ya, karena punya potensi income-nya 200 juta setiap bulan ya Bapak Ibu sekalian. Oke, itu. Nah, bahkan kita juga bisa punya karir juga ya di sini. Yang pertama menjadi pejuang wakaf basic, kemudian kita bisa menjadi pejuang wakaf premium. Ya, nanti bagaimana cara menjadi pejuang wakaf premium nanti saya share-kan. Kemudian nanti di pejuang wakaf premium ini kita juga bisa mendapatkan royalti nanti dari tim kita ya. Ketika kita mereferensikan teman yang ikut mensiarkan program ini, maka kita bisa mendapatkan royalti. Nah, kalau misalnya omset kita sampai 250 juta ketika menjadi pejuang wakaf premium, nanti kita bisa naik kelas ya menjadi manajer pejuang wakaf. Ya, untuk menjadi manajer pejuang wakaf ini dapat tambahan royalti 40% dari komisi timnya. Kemudian lagi nanti kita kembangkan lagi ya, minimal omset kita untuk manajer pejuang wakaf di 500 juta, ini tim ya, omset timnya, maka kita bisa naik kelas jadi direktur pejuang wakaf. Nah, maka kalau sudah jadi direktur pejuang wakaf ini ya kita tugasnya tinggal menduplikasi ya, memperbanyak direktur-direktur pejuang wakaf. Nah, ini ya. Jadi ada karirnya juga nanti. Ya, artinya ke depan itu seorang pejuang wakaf itu ya bisa sejahtera dunia akhirat ya, insya Allah ya, amin ya Bapak Ibu. Nah, berikut ini juga ada program rewardnya juga, diantaranya adalah jajan ke luar negeri ya atau umroh gratis. Mari kita simak. Oke, itu ya Bapak Ibu sekalian, ada program tripnya juga. Nanti ini juga khusus untuk program wakaf asuransi syariah, itu akan dapat dashboard khusus juga ya dari Jentalis Syariah. Nah, itu untuk program kompensasinya ya, artinya ketika kita mensiarkan wakaf ini, baik dari sisi akhirat maupun dari sisi dunianya, seorang pejuang wakaf itu akan mendapatkan ya kompensasinya ya Bapak Ibu sekalian. Nah, bagaimana cara syiarnya? Kita nanti menggunakan dua metode, secara online maupun secara offline ya. Kalau secara offline ya kita mengadakan seminar namanya The Miracle of Wakaf, berikutnya juga seminar digital fundraising kalau ini untuk khusus yayasan, atau seminar pejuang wakaf secara offline. Atau juga dengan metode-metode yang misalnya pengajian, canvassing, home visit, tabel dan seterusnya. Nah, kemudian kalau secara online kita menggunakan website wakafmulia.org. Tadi saya sudah contohkan ya bagaimana cara syiarnya. Jadi gampang banget ya. Jadi Bapak Ibu tinggal mengembangkan. Nanti insya Allah kalau Bapak Ibu nanti ingin ikut mensiarkan ya bersama pejuang wakaf, nanti di tahapan selanjutnya kita akan ada training ya secara detail bagaimana cara syiar wakaf ini menggunakan website wakafmulia.org. Nah, skemanya adalah intinya kita mendatangkan traffic aja nanti di website wakafmulia.org, karena nanti secara otomatis sudah di follow up ya nanti sama admin dari Wakaf Mulia. Jadi kalau misalnya ya Bapak Ibu orang itu kemudian sudah berwakaf ataupun berdonasi atau berinfak sedekah di website wakafmulia.org dari referensi kita, maka ya selama yang bersangkutan menggunakan email ya nomor telepon yang sama ya, maka ya itu akan tetap menjadi referensi kita. Jadi melekat ya Bapak Ibu ya, melekatnya itu seterusnya. Nah, jadi ketika orang itu bisa berwakaf berulang atau infak sedekah berulang, maka itu tetap menjadi referensi kita. Ya.
Nah, nanti secara online bisa kita menggunakan strategi WA marketing, Facebook marketing, Instagram marketing, YouTube marketing, dan seterusnya ya Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk menjadi pejuang wakaf itu pilihannya ada dua, ada pejuang wakaf basic. Nah, kalau pejuang wakaf basic itu gratis ya, semua orang ya bisa menjadi pejuang wakaf basic, tinggal daftar aja ya di website wakaf.org. Nah, ada juga pejuang wakaf premium. Nah, kalau pejuang wakaf premium ini dia spesial ya karena nanti akan mendapatkan pembinaan khusus ya Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk pejuang wakaf premium ini ya nanti manfaatnya akan mendapat akses di member area ya untuk materi premium. Berikutnya akses ya di grup WA ya pejuang wakaf premium, nanti akan ada dua grup WA-nya, grup WA pejuang wakaf premium, grup WA pejuang wakaf legasi. Kemudian juga mendapatkan legalitas untuk bisa membuka wakaf poin ya. Nanti kita punya program namanya wakaf poin sehingga Bapak Ibu bisa secara offline ya membuka cabang kecilnya ya wakaf mulia gitu di daerah masing-masing. Berikutnya kemudian berhak mendapatkan ujroh untuk program wakaf secara langsung ya 7% tadi ya. Kemudian berhak juga yang menarik yaitu untuk program fundraising untuk wakaf asuransi syariah yang tadi potensinya bisa 200 juta ya setiap bulan tadi. Kemudian berhak mendapatkan 2 sesi training ya, lisensi pejuang wakaf ya, nanti ada aktivitas training tambahan atau training lanjutan untuk digital fundraisingnya. Nah, ini untuk premium. Nah, sehingga nanti akan ada training-training ya yang akan bisa diikuti kalau untuk menjadi pejuang wakaf premium. Dari namanya training basic awal yaitu Genesis Syariah, yang ini menjadi syarat OJK ya untuk dapat ujroh. Berikutnya sebar kebaikan, sertifikasi basic syariah, CR, sertifikasi intermediate, dan digital fundraising pejuang wakaf. Kemudian Bapak Ibu, apa manfaatnya kalau menjadi pejuang wakaf premium? Yaitu ya memiliki komunitas yang memiliki visi yang sama ya untuk syiar wakaf, memiliki potensi pahala mengalir, memiliki potensi income ya menjadi konsultan wakaf secara profesional. Kemudian juga mendapatkan support ilmu digital marketing ya dalam syiar wakafnya, mendapatkan web support ya, kemudian dibimbing oleh mentor yang berpengalaman, kemudian mendapatkan support training baik online maupun offline, dan mendapatkan peluang ya jalan-jalan ke luar negeri gratis dan peluang mendapatkan umroh gratis. Ya, ini ya Bapak Ibu manfaatnya menjadi pejuang wakaf premium. Nah, pertanyaannya ya, bagaimana kalau kita ingin menjadi pejuang wakaf premium? Apa syaratnya ya? Nah, untuk menjadi pejuang wakaf premium gampang ya Bapak Ibu ya. Berapa biayanya? Cukup 348.000 yang di situ nanti di dalamnya rinciannya itu adalah pertama Bapak Ibu akan ujian lisensi ASI ya senilai 128.000. Kemudian mengikuti program wakaf asuransi syariahnya minimal 200.000 per bulan. Nah, nanti kalau Bapak Ibu ingin lebih silakan ya, nanti bisa dikomunikasi. Tapi minimal 200.000 per bulan. Yang berikutnya biaya materai ya 20.000 ya untuk nanti dokumen ya, dokumen lisensi dan seterusnya. Nah, jadi untuk bergabung yang menjadi pejuang wakaf premium ini cukup biayanya 348.000 ya, jadi sangat murah ya Bapak Ibu sekalian. Baik, mungkin itu ya Bapak Ibu sharing dari saya. Nah, kenapa ini penting kita lakukan ya bersama pejuang wakaf ya Bapak Ibu sekalian? Karena harapannya ini bisa menjadi sarana ya bersama kita untuk mensyiarkan wakaf ini. Tadi ya skemanya adalah syiar wakaf. Nah, kenapa ini penting? Ya, kita bisa simak ya dari Ustadz berikut ini. Jangan dipandang remeh dakwah ini. Sekarang perhatikan. Kalau nanti kita bangkit di hari kiamat, ternyata sama Allah sholat kita ditolak. Sholat muka ikhlas. Ternyata puasa kita ditolak. Puasamu tidak bisa menahan lisan dari ghibah. Ternyata haji kita ditolak. Hajimu riya. Ternyata sedekah kita ditolak. Sedekahmu dengan kesombongan. Semua amalan kita oleh Allah ditolak. Celaka kita. Maka ternyata datang satu orang ke hadapan Allah. Dia bilang, ya Allah selamatkan dia. Loh kenapa? Berkat dakwahnya ya Allah, aku ngerti bagaimana pentingnya sholat. Nah itu yang kita cari.
Maka nge-share kajian, ngerekam kajian, menyampaikan info tentang pengajian, gandeng tangane teman untuk datang ke pengajian, itu yang paling kita harapkan di sisi Allah. Kalaupun nanti semua amal kita sama Allah ditolak, ada orang yang datang, ya Allah, saya kenal Al-Quran dari dia. Ya Allah, saya ngerti berbakti kepada orang tua dari ceramahnya. Ya Allah, saya ngerti untuk keluar dari pekerjaan yang haram karena share-sharean potongan ceramah yang dia kirim ke WA saya. Itu yang paling kita harapkan. Artinya Bapak Ibu sekalian, ketika kita mensyiarkan wakaf ini, ya bisa jadi itulah yang nanti menjadi bekal kita. Ya, karena mungkin syiar wakaf ini akhirnya orang mau berwakaf. Ya, akhirnya orang bisa mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan bisa jadi karena syiar wakaf inilah kemudian kita ya juga yang akhirnya ya digeret, kalau istilahnya digeret untuk ikut mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Makanya ketika kita ditanya ya sampai kapan kita syiar wakaf, jawabannya sampai wafat. Kenapa? Karena kita ingin reuni akbar di surga. Amin ya robbal alamin. Oleh karena itu silakan ya Bapak Ibu yang tertarik ya untuk menjadi pejuang wakaf premium, ya silakan chat di Zoom dengan kata-kata tertarik pejuang wakaf premium. Nah, nanti akan dibantu oleh Bu Isna untuk teknis ya berikutnya ya. Tadi berapa untuk bergabung menjadi pejuang wakaf premium? Cukup 348.000 ya. Nanti di situ sudah mendapatkan di dalamnya itu rinciannya ada ujian lisensi ya 180.000, kemudian ikut program iuran pertama ya, program wakaf syariah 200.000 dan biaya materai 20.000. Baik, mungkin itu dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan kepada Bu Isna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Eko Prianto yang sudah menyampaikan materi pada kesempatan malam hari ini terkait dengan mengapa kita harus mempersiapkan bekal kita dengan wakaf dan juga mengapa kita menjadi pejuang wakaf. Baik Bapak Ibu, silakan bagi Bapak Ibu yang tertarik ya untuk mengikuti program pejuang wakaf ini, Bapak Ibu bisa menuliskan tertarik pejuang wakaf premium. Nah, di chat Zoom tinggal tulis saja ya Pak ya, Bapak Ibu tertarik pejuang wakaf premium, nanti insya Allah akan kita kirimkan ya terkait dengan materi dan juga apa saja sih yang dibutuhkan ketika kita ingin menjadi pejuang wakaf premium, gitu ya Bapak Ibu. Nah, kita sekarang masuk ya kepada sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Silakan bagi Bapak Ibu yang mau bertanya itu bisa dengan dua cara ya. Yang pertama dengan menuliskan pertanyaannya di chat Zoom dan yang kedua dengan cara raise hand. Dan ini sudah ada yang raise hand dari Bapak Nasarudin. Silakan Pak Nasarudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kecil sekali ya Pak ya? Kecil ya? Iya. Oh ya, sudah Bu. Jadi di Padang gitu. Oh. Di Padang. Jadi Muhammad saya beberapa kali ada dua pertanyaan Pak Saiful. Saya pertama, saya kan sudah masuk ke wakaf yang 363 itu, tetapi kita kan debet apa ada begini. Sekarang bulan apa ini saya punya kan hilang dengan ATM juga hilang. Jadi sudah apa katanya gagal. Karena bisa langsung aja dikasih di langsung ke mana rekeningnya. Kalau langsungnya ada gagal gitu kan. Nah uangnya mungkin sudah cukup lagi kan. Nah, kita menggunakan
nambah, bukunya hilang, apanya hilang juga itu. Dua buku saya hilang itu. Gimana itu? Oh, itu cara kerja yang kedua mengenai sertifikat ujian kemarin kan, kan mau dikirim. Bagaimana kalau dirubah alamannya ke Depok lagi? Sekarang kan saya mau besok mau ke Depok, Jakarta. Tidak di sana. Bisa dirubah. Katanya mau dikirim kan? Dia tuh dengan Pak Eko. Kasih orang tua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Nasarudin atas pertanyaannya. Mungkin saya akan membantu untuk pertanyaan yang kedua ya, terkait dengan perubahan alamat. Jadi untuk paketnya sudah dikirim Pak Nasar. Jadi sesuai dengan alamat yang kemarin diminta oleh peserta. Jadi sekarang sudah dalam perjalanan. Mungkin dalam waktu dekat sudah bisa sampai ke alamat Bapak. Begitu Pak. Jadi kalau dipindah sudah tidak bisa ya karena sudah perjalanan gitu ya, sudah perjalanan ke Sumatera Barat. Demikian untuk pertanyaan yang kedua. Silakan Pak Eko untuk yang pertama. Nah, mungkin untuk pembayaran teknisnya ini bisa dikonsultasikan nanti ya dengan Bu Isna atau Mbak Erna ya nanti admin. Mungkin kalau misalnya butuh perubahan rekening begitu Pak Nasyar ya nanti mungkin bisa dikomunikasikan gitu ya. Sudah disampaikan ya insya Allah ya ke Mbak Erna ya. Ya. Masih mood ya. Nanti untuk teknis itunya mungkin bisa ini ya. Nanti Bu Isna mungkin bisa dibantu ya Pak Nasyar ya. Oke, ya nanti insya Allah dibantu Pak Nasyarudin ya. Oke, siap. Baik, terima kasih Pak Nasarudin. Insya Allah besok bisa hari Jumat ya. Jadi kantor buka. Jadi nanti saya minta Mbak Erna yang bagian wakaf asuransi syariah untuk kontak Pak Nasyar agar bisa dibantu. Selanjutnya Pak Eko ini ada pertanyaan dari chat Zoom dari Pak Sofik ya dari Lamongan. Untuk rincian iuran wakaf minimal. Untuk rincian, iuran wakaf minimal 200.000 per bulan bagi pejuang wakaf premium yang merupakan rincian dari 348, apakah ini sekali atau setelah menjadi pejuang wakaf premium, berarti setiap bulan harus wakaf minimal 200.000 per bulan, Pak Eko. Nah, silakan. Ya, jadi untuk yang program pejuang wakaf premium itu, salah satu kelebihannya untuk pejuang wakaf premium itu kan kita bisa mensyiarkan program tambahan ya, program wakaf asuransi syariah. Jadi kalau pejuang wakaf basic yang gratis itu hanya program wakaf yang secara langsung aja. Tapi kalau untuk program wakaf asuransi syariahnya belum bisa kalau yang basic. Tapi kalau yang premium itu berarti kita juga bisa untuk mensiarkan program wakaf asuransi syariah. Nah, untuk bisa mensiarkan program wakaf asuransi syariah itu kita harus mendapatkan lisensi ya dari ASI, Asosiasi Asuransi Syariah. Nah, makanya 348.000 itu yang 128-nya itu untuk kita mengikuti ujian ya, pendaftaran ujian lisensi ASI-nya. Kemudian yang berikutnya 20.000-nya untuk untuk materai. Nah, kemudian ada 200.000 tuh. Nah, 200.000 itu maksudnya adalah karena nanti kita ikut mensyiarkan ya program wakaf asuransi syariah kan bagusnya kita juga kita juga mengikutinya gitu. Jadi bukan syiar aja tapi kita nggak melakukan. Nah, maka harapannya kita nyontohin gitu ya dan kita biar tahu tuh programnya seperti apa dan harapannya ini kan juga nanti untuk wakaf kita ya. Nah, makanya harapannya kita pejuang wakaf premium itu juga mengikuti program namanya wakaf asuransi syariah. Nah, berapa iuran per bulannya? Nah, ini sebenarnya bebas ya, kita mau ikutnya berapa. Nah, ini kita bikin untuk yang pejuang wakaf premium minimal 200.000 per bulan.
Nah, jadi itu untuk program wakaf asuransi syariah kita ya. Nah, jadi per bulan. Nah, nanti berapa tahunnya nanti tergantung kita mau ikut programnya yang berapa tahun. Maka nanti untuk lanjutannya kalau sudah ikut itu nanti akan di follow up oleh admin untuk administrasinya ya. Nanti akan dibikinkan ilustrasinya kira-kira kita mau ikutnya yang berapa tahun, mau setiap bulannya berapa per bulan gitu. Nah, ya jadi ini tadi yang 200.000-nya itu khusus untuk program wakaf asuransi syariah. Nah, begitu mungkin ya, Wisna. Baik, terima kasih Pak Eko atas penjelasannya. Insya Allah jelas ya Pak Sofik dari Lamongan. Mudah-mudahan jawaban beliau bisa memberikan penjelasan terhadap pertanyaan Bapak terkait iuran yang 200.000 per bulan. Jadi ini nanti insya Allah setelah kita menjadi pejuang wakaf premium, ini adalah merupakan program yang kita ikuti. Silakan Bapak Ibu kalau masih ada yang mau ditanyakan. Dan pastikan Bapak Ibu bisa presensi ya di chat Zoom agar nanti dari admin wakaf mulia bisa mengirimkan ya materi seminar pada kesempatan malam hari ini. Baik, silakan Pak Nasarudin. Ya, ada bahwa kita kan mau punya satu app. Berapa lama bisa kita pindah? Dan saya juga ada yang pindah. Berapa tahun kita Pak Nasarudin suaranya kurang jelas. Kurang jelas ya? Ya. Oh, bisa pindah Pak Eko, pindah dari ke komunitas 1M. Berapa tahun jalan ini baru kita. Halo? Jelas Pak Eko? Oh, maksudnya mau ikut program yang 1 miliar itu ya, Pak? Ya, kan komunitas 1M-nya berapa orang ini sekarang? Saya mau tambah satu di bawah. Ya. Dia berapa tahun jalan yang lama ini baru bisa pindah. Ya, jadi untuk kita memiliki tadi ya tadi kan output wakafnya itu tadi yang 1 miliar ya, itu kan tergantung, pertama itu ada dua, tergantung umur gitu ya, sama tergantung iuran kita. Nah, gitu. Nah, kalau sebentar saya ini dulu. Jadi kalau misalnya jadi ini sebenarnya konsepnya yang penting itu kita memulai dulu. Ya, mungkin kita awali dengan ya dari kecil-kecil dulu gitu ya. Nah, harapannya nanti sambil berjalan bisa kita tingkatkan kayak gitu. Mungkin kalau langsung mau yang besar gitu kan berat, misalnya 1 juta, 2 juta setiap bulan gitu. Tapi kalau nanti kita sudah memiliki income ya dalam proses syiar kita ini, bisa jadi kita naikkan itu ya. Jadi ibaratnya setiap bulannya sudah jelas gitu kan. Nah, nanti bisa jadi kita naikkan sehingga nanti kita bisa masuk ke program wakaf 1 miliar tadi gitu ya. Nah, jadi kalau istilahnya program 1 miliar itu menjadi target kita ya, wakaf 1 miliar. Nah, tapi menuju target itu kita sudah memulai. Nah, nanti ke depan bisa kita tingkatkan. Nah, kira-kira begitu mungkin Pak Nasruddin ya. Nanti tinggal di ini. Ya. Jadi proses ya Pak Nasarudin ya. Masih di mute Pak Nasarudin, silakan dibuka dulu. Kita kan udah mulai yang bayar 300 juta per bulan. Berapa tahun jalan itu baru kita bisa pindah ke yang 1M, 1 juta bulan. Nah, berapa tahun jalan kita? Kita tahun ini Pak Eko. Bulan kan? Mau dinaikkan gitu ya Pak? Ya, mau dinaikkan. Oh iya, 1 tahun. Setelah 1 tahun Pak Nasarudin. Oh gitu ya, saya mungkin penghasilannya nanti ada 100 juta per bulan, nggak masuk itu Pak. Ya, setelah 1 tahun ya, jadi kalau istilahnya ulang tahun polisnya gitu ya. Nah, nanti, gitu ya boleh. Oh ya. Itu nanti
ini aja, tinggal komunikasi dengan Bu Isna ya. Nanti dipersiapkan misalnya sudah 1 tahun, nanti bisa disampaikan mulai tahun depan misalnya mau dinaikkan gitu iuran per bulannya. Itu juga bisa. Ya, mudah-mudahan penghasilan saya di sini ada 20 juta per bulan ya. Amin. Amin. Nanti Pak Eko. Siap, amin. Oke, siap. Salam. Baik, terima kasih Pak Nasarudin. Alhamdulillah Bapak Ibu. Silakan kalau masih ada yang mau ditanyakan, mungkin dari Bapak Ibu yang lain yang hadir pada kesempatan malam hari ini, bisa melalui chat Zoom atau bisa juga melalui raise hand ya. Jadi Bapak Ibu bisa bertanya secara langsung. Silakan bagi Bapak Ibu yang masih ada di chat Zoom untuk bisa presensi seperti ini ya, yang ada di format presensinya. Oh, ini bukan format presensi ya. Bapak Ibu bisa presensi ya seperti format yang sudah di-set tadi, supaya nanti dari admin bisa mengirimkan materi yang tadi disampaikan oleh Pak Eko. Baik, ya. Silakan tuliskan nama, nomor WA, kemudian email dan kota asal Bapak Ibu sekalian. Baik, kiranya ini sudah cukup malam dan kita akan mencukupkan saja forum kita pada kesempatan malam hari ini, Bapak Ibu. Sebelum kita tutup, kita akan mendengarkan closing statement dari Bapak Eko Prianto. Kepada beliau kami persilahkan. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih banyak atas kehadirannya pada kesempatan ini, Bapak Ibu. Yang jelas ya, hidup kita itu cuma sekali. Nah, kalau bisa kita manfaatkan ya sisa hidup kita ini untuk kebaikan ya. Nah, diantaranya adalah menjadi bagian dari para pejuang wakaf yang aktivitasnya selalu mensiarkan wakaf ya, Bapak Ibu sekalian. Dan mudah-mudahan aktivitas syiar wakaf ini juga menjadi solusi bagi kita semua untuk menuju husnul khotimah. Amin ya. Mungkin itu dari saya. Ayo segera bergabung menjadi pejuang wakaf ya. Bisa menjadi pejuang wakaf basic atau juga naik kelas menjadi pejuang wakaf premium. Nah, nanti kalau untuk pejuang wakaf premium nanti kita akan ada training-training lanjutan yang nanti kita bisa sama-sama ya kembangkan wakaf ini ya bisa syiarkan ke masyarakat. Baik, mungkin itu dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan pada Bu Isna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eko atas closing statement-nya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada kesempatan malam hari ini bisa memberikan inspirasi baru bagi Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan malam hari ini dan juga memberikan kita semangat baru untuk senantiasa menjadi bagian dari pejuang wakaf. Siapa pejuang wakaf Bapak Ibu? Yaitu orang yang berwakaf dan juga mensyiarkan wakaf. Harapannya kita bisa mendapatkan pahala bukan dari amal yang kita lakukan saja, tapi juga menjadi orang-orang yang mereka terinspirasi karena syiar yang kita lakukan. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali ya di forum-forum kita yang lainnya, dan insya Allah materi seminar pada kesempatan malam hari ini akan dikirimkan ke kontak WA Bapak Ibu sekalian agar bisa dipelajari lebih lanjut. Dan harapannya Bapak Ibu bisa melanjutkan ke sesi berikutnya, yaitu sebagai pejuang wakaf premium. Marilah forum kita pada kesempatan malam hari ini kita tutup dengan bersama-sama membaca doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu.